Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali pada pertemuan ke-14 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kembali dilaksanakan tanpa sesi tatap muka maupun daring. Minggu ini fokus kami tetap berada pada proses penyusunan video investigasi kelompok. Saya yang merupakan bagian dari kelompok 2 dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan perkembangan serta hasil penelusuran mengenai isu ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran beasiswa KIP kuliah. Saya, Aisyah Nur Hakim, dan berikut laporan selengkapnya. Selama minggu ini kelompok kami telah menyelesaikan rangkaian pengumpulan data mulai dari observasi langsung hingga wawancara narasumber dengan keterkaitan kuat terhadap isu KIP kuliah ini. Jika pada minggu sebelumnya kami masih berada pada tahap eksplorasi, minggu ini kami telah mengerucutkan fokus untuk menguji apakah isu ketidaktepatan sasaran benar-benar terjadi atau hanya berkembang pada persepsi mahasiswa. Data-data yang terkumpul mulai menunjukkan pola dan gambaran yang lebih jelas. Ditegaskan sekali lagi bahwa beasiswa KIP kuliah merupakan bantuan yang ditujukan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, di lingkungan kampus muncul pertanyaan kritis, apakah beasiswa ini benar-benar tepat sasaran? Terdapat mahasiswa yang dirasa tidak membutuhkan namun menerima, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak lolos. Tujuan investigasi kami meliputi yang pertama, memahami prosedur kampus dalam memproses data calon penerima. Lalu yang kedua, menilai ada tidaknya celah dalam proses verifikasi. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah isu salah sasaran merupakan fakta atau sekedar opini yang berkembang. Dalam proses pengumpulan data, kami mewawancarai mahasiswa yang telah mengajukan KIP namun dinyatakan tidak lolos. Salah satu titik penting dalam investigasi kami adalah mengelik pengalaman mahasiswa yang mengajukan KIP tetapi tidak dinyatakan lolos. Dari keterangan narasumber kami menemukan fakta mengenai bagaimana proses verifikasi berlangsung, sejauh mana dokumen mereka sesuai dengan persyaratan, dan apakah benar terdapat kendala administratif yang membuat mereka gagal menerima bantuan, serta apakah ketidaklolosan tersebut disebabkan kurangnya kelengkapan data atau adanya faktor lain. Perspektif ini penting sebagai tolak ukur untuk menilai apakah prosedur seleksi sudah berjalan objektif. Selanjutnya, kami menggali informasi dari pengurus Forum Keluarga Besar Mahasiswa KIP Kuliah. Mereka menyampaikan bahwa sebagian besar penerima memang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, sesuai dengan kriteria resmi. Namun, mereka juga mengakui adanya keterbatasan dalam pengawasan internal yang dapat menimbulkan kesan bahwa bantuan tidak selalu terlihat tepat sasaran. Kami pun turut mewawancarai beberapa penerima KIP untuk memeriksa kesesuaian kondisi real dengan dokumen pengajuan. Dari sini ditemukan bahwa gaya hidup mahasiswa penerima tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi keluarga. Misalnya, gadget yang tampak mahal ternyata merupakan hadiah atau barang lama ataupun hasil cicilan jangka panjang. Hal ini menjelaskan mengapa persepsi salah sasaran mudah muncul, meskipun tidak selalu mencerminkan fakta sebenarnya. SKTM menjadi dokumen utama dalam pendaftaran KIP. Kami melakukan klarifikasi ke pihak kelurahan terkait proses penerbitannya. Hasilnya menunjukkan bahwa verifikasi sebenarnya dilakukan, namun terdapat keterbatasan sumber daya, sehingga adanya potensi celah bagi data yang kurang akurat. Celah inilah yang seringkali memunculkan dugaan manipulasi dokumen. Kami juga mewawancarai seorang pengamat kebijakan kampus. Pandangan ahli memberikan gambaran bahwa isu ini tidak hanya menyangkut seleksi penerima, tetapi juga mekanisme evaluasi serta akurasi verifikasi yang perlu diperkuat di tingkat institusi. Pengawasan berlapis dinilai perlu untuk mencegah kecemburuan sosial antar mahasiswa. Hasil analisis menyimpulkan bahwa isu ketidaktepatan sasaran berada di area abu-abu. Sebagian kasus memang fakta, seperti verifikasi yang kurang mendalam atau data ekonomi yang tidak sepenuhnya akurat. Namun, banyak pula yang bersumber dari opini, karena penilaian mahasiswa sering didasarkan pada persepsi visual, bukan data ekonomi yang valid. Dengan kata lain, isu ini tidak sepenuhnya benar, namun juga tidak sepenuhnya salah. Pertemuan ke-14 memberikan pemahaman bahwa investigasi bukan hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga membaca konteks dan melihat fakta dari berbagai sudut pandang. Meskipun keluhan terkait KIP kuliah memang ada, data yang kami himpun tidak menunjukkan pelanggaran prosedur yang signifikan.
Yang terlihat justru kurangnya pengawasan dan perbedaan persepsi antar mahasiswa. Kami merekomendasikan agar kampus memperkuat proses monitoring dan para penerima KIP menggunakan bantuan secara bijak sesuai tujuan akademik. Saya, Aisyah Nur Hakim, melaporkan untuk Learning Journal hari ini. Terima kasih telah menyimak, sampai bertemu pada laporan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.